Hai guys, kenalin aku Asla. Aku Abel, aku Viko, Aku Robi. Kita dari kelompok 10. Ngomong-ngomong nih guys, kalau udah ngopi tandanya kita lagi serasi. Seruput kopi sambil diskusi. apa sih lah yang mau didiskusiin sekarang? Nah itu loh, perbedaan antara masyarakat cyber dengan masyarakat nyata. Nah, benar banget. Teman-teman nih, tahu nggak sih perbedaan dari masyarakat cyber dan juga masyarakat nyata? Kalau menurut aku nih guys, masyarakat cyber tuh adalah suatu kelompok atau komunitas yang berinteraksinya tuh secara dunia maya. Jadi nggak secara langsung. Nah, kalau masyarakat nyata tuh kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita nih, kayak kita sekarang, kelompok yang lagi berinteraksi secara langsung, itu disebutnya masyarakat nyata. Tuh. Jadi gini kok, sebenarnya tuh persamaannya tuh ada untuk masyarakat cyber dan masyarakat nyata itu ada di komunitasnya nih. Oh iya. Benar, sama-sama ada suatu komunitas Iya, ya, benar betul. banget Mel. Makanya guys, sekarang nih aku udah undang beberapa narasumber yang keren-keren banget dan genset abis sih. Tunggu apa lagi? Yuk kita diskusi. Let's go! Halo guys, akhirnya nih kita udah sampai di serasi. Seruput kopi sambil diskusi. Dan kali ini kita kedatangan dengan narasumber kita. Silakan kakak, perkenalkan diri kakak. Baik, perkenalkan namaku Hans, profesiku sekarang sebagai driver ojol. Keren nih kak. Kalau boleh tahu, kakak nih udah jadi driver itu sejak kapan nih kak? Aku itu bergabung dengan ojek online itu terutama jadi Gojek ya, itu dari tahun 2018. 2018, lumayan lah ya, lama ya, sekitar 8 tahun ada mungkin ya. Gitu. Wah, Kalau boleh tahu apa sih keluh kesahnya kalau jadi driver ojol itu? Kalau keluh kesah menjadi driver ojol itu banyak ya. Keluh kesah yang paling kita sering rasain adalah kepanasan, kehujanan, kemudian juga ada beberapa tipe customer yang tidak sesuai harapan kita. ini kak, aku dengar katanya kakak nih masuk ke komunitas ojol ya? Betul, aku juga ada beberapa komunitas yang aku ikuti. Maksudnya kayak dari komunitas ojol nih, aku ada nih kak beberapa pertanyaan yang bikin aku tuh penasaran gitu. Boleh? Komunitas ojol ini kayak gimana, bagaimana, mengapa gitu kan? Kalau kakak nih dari sebelum udah jadi driver ojol kan kakak tuh orangnya misalnya mungkin belum tahu apa-apa lah ya. Iya. Juga belum masuk ke diskusi apa namanya tuh ojolnya ini. Nah gimana nih kok bisa kakak bisa masuk ke dalam grup yang kakak sendiri sebelumnya belum tahu gitu? Jadi awal mulanya itu kita sesama driver itu biasanya sering mengambil beberapa orderan yang paling sering itu makanan. Jadi ketika jeda makanan itu sedang dibuatkan, itu beberapa driver mengumpul atau menunggu pesanannya. Nah, di selang kita menunggu, akhirnya terjalinlah komunikasi antara driver gitu ya. Yang sehingga keseringan berkomunikasi menciptakan suatu hubungan yang akhirnya kami membuat suatu komunitas. Dan ada juga beberapa komunitas yang dibentuk dalam mungkin per wilayah gitu ya, atau enggak per kelompok yang biasa kita sering berkumpul. Berarti berawal dari bercengkrama secara tidak langsung lah ya, Betul kayak ya. keren sih. Ada pertanyaan selanjutnya nih kak. Setelah bergabung dengan komunitas ojol ini, perubahan apa sih yang paling paling yang banyak dirasakan dalam cara berkomunikasi dengan sesama driver? Pengalaman. Oke, mungkin untuk pengalaman sendiri itu dulu mungkin kita sebelum bergabungnya dengan komunitas itu biasanya kan kita pasti menyendiri ya, tidak ada teman, tidak ada apa-apa, juga merasakan menunggu orderan itu ya udah sendiri aja di samping jalan, kadang merenung apa gitu, berpikir. Tapi dengan adanya komunitas ini yang membuat kita jadinya memiliki tempat tujuan untuk kita datangi gitu kan, otomatis kayak misalkan base camp itu adalah satu tempat di mana kita harus berkumpul gitu kan, di setiap tempat atau wilayah gitu kan. Nah, jadi kita punya base camp yang dimana kita semuanya menunggu orderan di satu titik. Dan di sana kita juga bisa bercengkrama, bercerita, berbagi rasa, keluh kesah di sana. Saya pasti seru ya kak, kayak Betul. apa base camp ini tuh seakan rumah kedua mungkin secara Betul. bahasanya lah ya gitu. Itu adalah rumah kedua bagi para driver. Nah terus nih kak, kan ada nih komunitas grup tuh ada yang versi online dan offline lah ya. Betul. Secara bentukannya gitu. Dan yang tadi seperti kakak bilang ada yang per wilayah, ada yang per resmi dari ojolnya Ya. kayak gitu. Nah kalau dari pengalaman kakak nih kayak ada nggak sih kayak perbedaan antara grup yang online ini dengan yang offline ini gitu dalam segi misalkan efisiensi atau mungkin apa gitu yang secara komunitasnya gitu? Kalau untuk perbedaan antara komunitas online dengan komunitas offline itu adalah mungkin kalau untuk komunitas offline kita bisa saling tatap muka, kita bisa mengenal orang yang lawan bicara kita bisa mengenal teman-teman kita juga bisa mengenal kepribadian orang tersebut. Tetapi dengan untuk komunikasi antara offline atau online
itu biasanya hanya sebatas chit-chat biasa atau sharing information aja gitu ya. Komunitas online itu biasanya hanya tim-tim penyemangat Oh, gitu. ya, share-share penyemangat kita ketika kita sedang galau atau sedang lagi resah karena orderannya nggak ada wae gitu ya. Jadi di sanalah tempat kita mencari hiburan gitu. Jadi penyemangat driver online itu adalah di komunitas online-nya. Kadang juga ada beberapa, kalau dari komunitas itu ya non resmi ya kayak yang per wilayah tadi. Tapi kalau misalkan dari komunitas resmi itu biasanya ada di sana agenda-agenda untuk pertemuan resmi atau nggak ajakan untuk nongkrong bareng dengan petinggi Gojek gitu kan. Gitu. Walaupun online juga sekalipun tidak bertatap muka tuh adalah pengaruh ke diri masing-masing ojolnya gitu. Betul, ada pasti ada sih. Walaupun dengan hal kecil itu sangat berpengaruh sekali bagi seseorang. Pertanyaan selanjutnya, Boleh? apakah keberadaan komunitas ini membuat hubungan antar driver menjadi lebih dekat atau lebih mudah saling membantu? Untuk hal ini mungkin jawabannya aku bisa bilang ya. Kenapa? Karena dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini, apalagi sekarang sudah zamannya canggih ya, sudah ada online-onlinenya, tidak hanya offline, itu sangat membantu driver-driver ketika kita sedang mengalami kesulitan. Mungkin dalam satu komunitas itu biasanya kita sering, kalau dulu mah kan tidak ada yang namanya Sherlock ya. Kalau sekarang ada yang namanya Sherlock, jadi ketika kalau di komunitas aku itu, setiap anggota wajib Sherlock ketika sedang on beat atau sedang bekerja untuk mencari orderan gitu ya. Kenapa? Karena di sana kita bisa memantau atau enggak ketua dari organisasi bisa memantau kita dalam keadaan kondisi aman atau tidak. Biasanya untuk beberapa driver yang ada kendala terkait kendaraannya, orderannya, ataupun apapun yang merasa dia mengalami kendala dari di hari itu bisa lapor ke grup yang sudah disediakan oleh komunitas. Sehingga kita anggota-anggota yang dekat dengan teman-teman yang sedang kesusahan atau kesulitan itu bisa sigap membantunya. Jadi itu sangat berpengaruh ya kalau untuk saya mah. Ya kayak menjadi waspada lah ya gitu. Takutnya ada kejadian yang di luar rencana Betul. gitu kan. Betul. Jadi bisa saling membantu gitu. Betul, saling membantu, saling memantau, gitu. Saling menjaga tentu. Itu atribut itu berarti udah satu komunitas besar gitu. Keluarga besar. Hal yang tadi masih soal grup. Ada kan yang online dan offline ini. Nah, kalau menurut kakak nih, kalau misalkan grup online ini apakah pengaruhnya lebih besar dibandingkan grup yang offline atau sebaliknya? Kalau menurut aku untuk perbedaan antara offline dan online dalam sebuah komunitas itu sangat gimana ya, sangat jomplang banget ya untuk ya, karena kalau kita flashback ke zaman dulu itu yang belum ada yang namanya gadget seperti yang sekarang ini yang pasti HP-nya jadul, itu aksesnya kan terbatas ya kan, tidak semua orang punya gitu ya. Tapi dengan sekarang ini dengan teknologi yang canggih sekarang itu bisa mempermudah segala sesuatu, bahkan komunikasi pun sangat mudah sekarang kan. Jadi kalau dari segi sudut pandang aku, dari perbedaan antara offline dan online itu sangat berpengaruhnya online. Kenapa? Karena dengan online kita bisa sharing suatu pengalaman, kita bisa sharing information, kita bisa sharing segala sesuatu itu dengan instan dan cepat. Berbeda dengan offline. Kalau misalkan offline kan kita harus person to person, artinya dari orang ke orang, itu jangka waktunya lama. Yang sedangkan kalau misalkan yang online itu kan sekali share itu bisa langsung nyampe ratusan orang bahkan ribuan orang gitu kan. Jadi dampak yang sangat besar menurut aku tuh online. Tapi kalau untuk offline itu perbedaannya hanya sebatas kalau misalkan untuk mengasah komunikasi, kita bisa mengenal lebih jauh karakter orang gitu ya. Kita bisa memperkenal lebih dekat dengan beberapa orang gitu. Kelihatan kalau ternyata komunitas di online pun sangat berpengaruh ya, bahkan Betul. kayak terutama dari bidang komunikasinya gitu. Betul. Tadi ada informasinya saling berbagi dengan cepat dan Betul. banyak, terutama kan langsung gitu, Instan. wah banyak ya. Begini cerita dari Kang Hans soal mengenai pengaruh cyber dari bidang komunikasi, dan yang masih ada narasumber lainnya. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap stay. Dadah di Serasi. Halo guys, pasti kalian udah gak sabar lagi nih nungguin kita di Serasi. Kali ini kita kedatangan narasumber baru nih dari komunitas yang berbeda dan juga tema yang berbeda. Boleh ya kenalin, Nak? Halo, perkenalkan nama saya Tio Katinuansa. Saya mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia semester 4 dan jurusan saya itu ada di Teknik Informatika.
ngomong-ngomong soal ML nih, ranknya apa sih? Buat rank saya sekarang tuh karena baru turun season ya, Ya, baru-baru banget. Ya, baru banget. Saya ada di Legend 2 gitu. Oh, berarti lumayan cepat yang nembusnya udah Ya, dari sekarang ya? soalnya saya tuh setiap malam tuh mabar bareng teman-teman push rank gitu. Kalau boleh tahu komunitasnya apa sih? Nama Eh, komunitasnya? Buat komunitas yang saya ikuti itu ada AS. AS tuh singkatan dari Animal Squad gitu. Oh, Animal Squad. Ya, Animal Squad ini teh berdirinya tuh pas saya sekolah gitu. Pas saya sekolah jadi punya teman-teman yang suka mabar juga, lalu dibentuklah si squad ini. Oh, gitu. Udah berapa tahun? Kira-kira udah ada 3 tahun lebihan lah dari kelas 2 SMK saya. Kalau gitu berarti kalau sering mabar Mobile Legends gitu, sering komunikasinya gimana? Pakai platform apa? Discord kah atau apakah? Buat komunikasi di online ya platformnya Ya. tentunya saya pakai Discord juga Oh. bareng teman-teman. Sharing-sharing nggak cuman tentang ML juga sih, tentang pembelajaran juga saya sering di Discord. Berarti banyak ya, bukan dari teman lingkungan teman main doang, terus mabar ke game, tapi ada juga teman dari online gitu. Betul, Kang. Terus gimana sih awal mula kebentuknya si AS ini gimana? Dari teman mabar selingkungan rumah aja atau gimana? Awal mula terbentuknya AS itu dulu saya sering main ML sendiri nih. Nah, kebetulan saya main ML tuh di sekolah. Nah, teman saya tuh nanya sering mabar atau enggak. Nah, saya tuh diajak mabar sama teman saya. Lalu terkumpullah si squad ini AS dan terbentuklah squad AS ini. Kalau dari platform digital apa sih yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota komunitasnya? Kalau buat platform digital tentunya yang pertama tuh ada WhatsApp. WhatsApp tuh kita buat komunikasi misalnya nih ngajak Info teman kita mabar gitu. ya di grup kita mabar nih langsung teman-teman kita kumpul dan online di ML-nya. Lalu ada Discord juga. Discord tuh digunain buat komunikasi di dalam game. Jadi emang di ML tuh udah ada fitur Voice-nya lah. voice ya, cuman suka keganggu sama suara yang bawaan ML itu. Oh, sering kemasuk gitu ya? Iya, sama sering patah-patah lah. Kalau di Discord tuh karena emang dirancang buat komunikasi di game, jadi suara kita lebih jernih lah. Apakah hubungan yang awalnya terbentuk di dunia maya berkembang menjadi pertemanan di dunia nyata? Kayak meet up gitu, Oh, pernah nggak? kebetulan saya pernah nih. Dulu tuh awalnya saya nggak kenal nih si orang ini, cuman saya kenal nickname-nya aja. Nah, dari situ saya janjian lah ketemuan. Nah, terus si teman ini teh jadi berhubungan baik dengan saya gitu. Jadi friend banget lah ya. Betul, Kang. Kan sering tuh main ML tuh kan ya, kayak Iya. kalau nggak ada teman, min 1, min 2 gitu kan sering random tuh. Ya, Gimana sih kalau dapat teman mabarnya dark system gitu gimana? kalau teman maba yang dark system ya karena kita tuh apa ya kurang menemui dark system itu. Soalnya kita mabar tuh 5 orang. Jadi Party lah ya. ya Oh, berarti betul. udah ada party netap gitu ya? Ya, jadi kalau nggak 5 orang kita nggak main gitu. Kalau di AS tuh. Berarti kalau party 5 netap itu kompe banget deh ya? Betul, Bang. High rank apa emang? High ground-nya saya ROM. Oh, main ROM berarti sekarang? Betul, kalau saya ROM. Susah tuh main ROM tuh, makro, mikro, harus main semua tuh berarti tuh. Iya. Berarti sering juga ngikut-ngikut turnamen offline, online gitu. Kalau turnamen mah kita sering sih. Cuman kita turnamennya antar pelajar. Oh, antar pelajar. Ya. Bagaimana komunitas membangun rasa kebersamaan meskipun sebagian besar interaksi dilakukan secara online? Nah, karena kita tuh sering ngobrol ya bareng di online, ngajak mabar juga di grup. Jadi komunikasi di Discord tuh lebih enak gitu. Yang awalnya kaku karena baru kenal ya. Jadi keseringan jadi enak lah kita ngobrol tentang komunikasi juga di dalam game. Berarti sering main terus, berarti ya main bareng terus, party 5. Betul, jadi setiap malam tuh kita sering party. Jadi udah kayak teman akrab, jadi nggak canggung yang ngobrol walaupun online. Gitu ya. Betul. Pertanyaan terakhirnya ya, bagaimana sih pengaruh media sosial terhadap perkembangan dan eksistensi komunitas Mobile Legends ini? Pengaruh media sosial ya. Pengaruh media sosial tuh menurut saya sangat berpengaruh. Soalnya kita kan sering ngonten bareng ya di
media sosial, kita up ke TikTok misalnya atau ke Instagram kita. Jadi orang yang belum tahu jadi tahu gitu bahwa kita tuh punya squad yang namanya AS. Jadi Jadi sering masukin TikTok highlight gacor gitu ya. betul Kang. Jadi kebanyakan kita tuh main di TikTok buat konten-konten gitu. Kita juga kadang-kadang sih live streaming gitu. Oh, sering live streaming juga. Di Betul. mana, Kak? Di TikTok. Di TikTok kita sering live streaming sambil nyari pendapatan sampingan lah. Kalau boleh tahu apa nama TikToknya? Biar teman-teman di rumah bisa nonton ini. Nama TikToknya ada di AS Squad. Sama sih nama TikTok. Tuh teman-teman, kalau kalian mau jago nontonin tuh AS Squad ya. Squad ya. Jangan lupa bantuin tap-tap juga. Oh sih. Jangan kayak si Biko mainnya rada-rada. Kalau Biko mah. Paling udah siapa pertanyaannya segitu aja sih. Terima kasih ya. Sama-sama. Makasih banget atas waktunya. Untuk teman-teman, habis ini jangan kemana-mana lagi ya. Kami masih ada satu narasumber lagi yang lebih bagus dan mantap untuk kalian tonton ini. Jangan kemana-mana karena ada narasumber selanjutnya. Bye-bye. Hai guys, kembali lagi di Serasi. Kali ini aku udah bersama narasumber Gen Z. Kenapa aku sebut Gen Z? Siapa sih guys yang nggak tahu IQOS? Nah, narasumber di sebelah aku itu dia ikut join di komunitas IQOS. Yuk kita tanya. Hai Kak, boleh Halo. kenalin nggak namanya siapa? Halo semuanya, nama aku Dadit. Oke, aku pengen tahu nih, kakak kan ikut komunitas IQOS. Di mana aku pengen tahu deh jabatan kakak dan udah berapa lama sih kakak join di komunitas ini? Oke, kalau untuk join itu aku udah start dari awal IQOS launching. Mungkin udah 3 tahun atau 4 tahunan lah kurang lebihnya. Untuk positioningnya itu sebagai IQOS Champ. Oh, IQOS Champ. Ya, Aku pengen betul. tahu deh Kak, IQOS Champ itu kerjanya ngapain aja kalau boleh tahu? Kalau IQOS Champ itu lebih diarahkannya sebagai mungkin bahasa kasarnya media partner untuk event-eventnya IQOS, kayak Oke. gitu. Jadi tujuannya biar ngeramein setiap acara-acaranya IQOS, terus untuk memperkenalkan produk baru juga, kayak gitu-gitulah. Kakak-kakak yang di luar sana tuh banyak juga sebenarnya ngasih pertanyaan di mana kita tuh pengen tahu jawabannya. Mungkin dari Kak Dadi sendiri bisa ngejawab ini. Jadi aku bakal ngasih beberapa pertanyaan ke Kak Dadi. Boleh, boleh. Yang pertama nih aku pengen nanya, gimana sih media sosial berperan dalam membentuk identitas dan budaya komunitas IQOS? Oke, untuk media sosial sendiri sebetulnya di IQOS itu kurang sedikit berperan lah kalau untuk media sosial, karena di IQOS itu lebih prefer ketemu langsung. Jadi kita lebih mengutamakan real life-nya dan real time-nya juga dibanding media sosial, karena di media sosial sendiri ada beberapa batasan-batasan yang diberlakukan sama perusahaannya. Oke. Mungkin salah satunya kayak pembatasan umur kayak gitu-gitu. Makanya iya. kita lebih fokusnya ketemu langsung kayak gitu-gitulah. Ya karena kan kalau dilihat-lihat digital sekarang tuh lebih sensitif kali ya Kak. Ya, Apalagi betul. kayak TikTok gitu-gitu kan. Betul, gitu kan, betul. benar-benar. Nah yang kedua nih aku pengen nanya, menurut kakak sendiri apakah teknologi dan media sosial itu lebih memudahkan atau mungkin justru menambah tantangan kakak di dalam menjalankan si IQOS ini? Teknologi dan sosial media. Sebenarnya dua-duanya ada sih poinnya. Karena kalau secara teknologi jelas pemasaran IQOS tuh sejauh ini masih mengandalkan online. Oke. Jadi untuk offline-nya sendiri IQOS tuh emang ada nih pemasaran offline. Cuman pemasaran offline-nya tuh nggak begitu maksimal karena kita lebih fokusnya di online. Di websitenya IQOS sendiri, di websitenya mungkin perusahaannya sempurna kayak gitu-gitu kan. Nah kalau misalkan di medsosnya itu ya itu balik lagi kenapa kita kurang begitu punya power di medsos ya, karena di medsosnya sendiri banyak pembatasan itu yang kayak tadi disebutin kan. Apalagi dengan pembatasan usia, terus pembatasan ini tuh kan salah satu produk nikotin juga ya. Iya, nikotin. Jadi ada hal-hal yang sedikit Sensitif restrict lah ya, Oke. sensitif kayak gitu. Ngerti. Karena aku juga lihat sih kayak beberapa kafe tuh suka ada booth IQOS Ya, juga kan. betul. Makanya IQOS tuh lebih banyak sering di offline dibanding Ya, di online. betul. Oke. Pertanyaan ketiga nih Kak, apakah tren yang berkembang di media sosial tuh mempengaruhi permintaan pelanggan? Kalau ada, bisa diceritain nggak sih sedikit? Wah, kalau ini banyak banget sih. Mungkin salah satunya ketika launching produk IQOS yang baru tuh banyak orang-orang yang lihat dari Instagram atau TikToknya IQOS sendiri. Mereka tuh malah jadi comparing antara produk IQOS dengan produk kompetitor lain. Oke. Terus mungkin secara warna, oh ternyata warna yang keluarnya cuma ini aja. Produk baru keluar mereka udah, oh ada aksesoris tambahannya nggak, kayak gitu-gitu. Itu jadi salah satu salah satu masukan dan insight yang lumayan gede juga sih sebenarnya buat kita
upgrade lagi buat lebih gitu. Challenging banget gitu Ya, ya dari challenging. masukan-masukan pelanggan tersebut. Betul, betul. Oke, bagaimana sih media digital membentuk hubungan antara seller, konsumen, dan komunitas pengguna iCost sendiri? Nah, kalau dari media sosial sendiri sebetulnya ada salah satu wadahnya dari antara gabungan dari seller, konsumen, sama komunitas itu tuh disebutnya iCost-Champ. Oh, iCost Jadi Champ. sebetulnya Oke. aku tergabung di sana. Cuma di sana aku masuknya sebagai komunitasnya, bukan sebagai seller atau sebagai konsumennya. Konsumen. Oke. Kayak gitu. Kalau aku masuk ke komunitas sudah pasti aku tuh bisa melakukan penjualan, sudah pasti aku teh pengguna. User Itu ya. jadi hal yang sebenarnya agak rancu sih sebenarnya. Kenapa ini jadi salah satu pertanyaan juga buat aku, kenapa 3 aspek ini tuh disatuin dalam satu komunitas gitu, dalam satu wadah maksudnya. Karena fokusnya malah jadi beda-beda. Antara seller ya harusnya kan seller dengan seller lain. Ya. Kalau konsumen dengan konsumen lain, kalau komunitas ya komunitas lain. Karena tujuan targetnya pun beda-beda kayak gitu. Tapi wadah ini tuh emang benar-benar efektif sih untuk menghubungkan kita satu sama lain. Kita bagi info segala macam itu emang efektif. Jadi nambah relasi juga kali Betul. ya Kak. Oke, terakhir nih menurut Kakak sendiri, apakah komunitas pengguna iCost lebih banyak terbentuk melalui media digital atau mungkin pertemuan secara langsung? Kalau lebih besar terbentuk dan lebih banyak terbentuk dari pertemuan secara langsung, karena di iCost itu kebanyakan mereka terbentuk karena suatu kegiatan atau event. Event ya. Ya. Nah, di event iCost itu tuh biasanya kita apa ya bahasanya open recruitment. Open Oke. recruitment-nya tuh kita di event-eventnya iCost. Kita undang-undangin orang by invitation yang kita proyeksikan emang orang itu bisa dijadiin konsumen nih, atau orang ini bisa jadiin seller nih, atau ini bisa masuk ke partner komunitas kita kayak gitu-gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan tadi ada menyinggung soal event. Ya. Ada nggak sih event iCost terdekat ini? Ada. Kapan dan boleh dikasih tahu nggak? Mungkin untuk tanggalnya itu aku udah fix di tanggal 3 Juli. Kita bakal adain lagi event untuk apa ya, seru-seruan bareng lah. Kayak gitu arahnya. Tapi Oke. untuk venue-nya mungkin belum bisa aku spill di sini. Oke, gitu ya guys. Berarti kalian harus nunggu tanggal 3 Juli. Siapa tahu open recruitment ya. Boleh. Kita nggak tahu. Oke, thank you ya buat Kak Dadit atas Ya, thank you waktunya, juga. meluangkan waktu sharing terkait komunitas iCost tadi ya. Banyak taunya juga kan. Jadi ikut komunitas iCost tuh banyak juga tantangannya ternyata guys. Dan tantangannya itu malah di media. Kalau sebelum-sebelumnya kita ngebahas lebih banyaknya di kehidupan nyata, kalau sekarang tuh malah ternyata kebalikannya guys. Jadi mereka tuh lebih challengingnya di dunia maya. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih yang sudah pada nonton Serasi. Bye-bye. Nah guys, sekarang kalian tahu kan plus dan minus dari adanya kemajuan digital, terutama dunia maya guys. Kalau menurut aku nih, masyarakat cyber itu adalah bentuk perkembangan interaksi sosial di mana individu dengan individu lainnya bisa berkomunikasi, berkolaborasi, serta bertukar cerita atau pesan secara virtual, tidak secara langsung. Pesan aku nih buat teman-teman sekalian, tetap bijak ya dalam menggunakan teknologi, karena kalian udah tahu kan konsekuensinya seperti apa. Berat banget loh guys. Nah, segitu aja dari aku. Asta Caplazaneta, pamit undur diri and see you in another Serasi. Bye-bye.